Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. NIM saya 11908015. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan tentang materi perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama itu pengertian dari perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok itu adalah aktivitas yang dapat diamati atau dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perilaku organisasi juga itu adalah suatu bidang studi yang investigasikan dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas dalam organisasi tersebut. Jadi, perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan dua atau lebih individu yang terkumpul dan berinteraksi sebagai anggota untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Oke, selanjutnya yang kedua itu tipe-tipe kelompok. Berdasarkan alasan terbentuknya, kelompok itu terdapat menjadi dua bagian yang dapat berbentuk kelompok formal dan kelompok informal. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal atau formal group itu adalah kelompok yang terbentuk karena tindakan manajerial organisasi dirancang secara intensional untuk mengarahkan anggotanya ke arah tujuan organisasi. Dalam kelompok formal itu perilaku anggota yang terkait di dalamnya terikat di dalamnya ditentukan dan diarahkan pada tujuan organisasional. Kelompok formal itu merupakan kelompok kerja yang terbatas pada satu struktur organisasi dan memiliki rancangan penugasan kerja serta tugas-tugas spesifik yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Kelompok formal itu juga mempunyai dua bentuk, antara lain kelompok komando atau command group dan kelompok tugas atau task group. Yang dimaksud dengan kelompok komando di sini merupakan kelompok yang ditentukan oleh hubungan antara individu yang menjadi bagian formal dari organisasi tersebut. Mereka yang mempunyai legitimasi memberi perintah kepada yang lain. Itu dari kelompok komando. Yang selanjutnya itu kelompok tugas. Kelompok tugas atau task group itu merupakan kelompok formal organisasional yang dibentuk untuk melakukan tugas spesifik. Kelompok ini terdiri dari individu dengan minat dan keahlian khusus dalam bidang tertentu tanpa memandang posisi mereka dalam hierarki organisasi. Itu penjelasannya. Dan yang kedua itu tadi yang pertama itu kan kelompok formal, yang kedua kelompok informal atau informal group. Kelompok informal itu adalah kelompok yang berkembang secara alamiah di antara individu tanpa pengarahan dari organisasi-organisasi di mana mereka bekerja. Kelompok informal itu tidak terstruktur maupun ditentukan secara organisasional. Kelompok informal terbentuk sebagai konsekuensi dari tindakan individu sebagai tanggapan atas kebutuhan dan kontak sosial. Kelompok ini merupakan kelompok sosial yang berkembang berdasarkan minat yang sama dan pertemanan. Walau tidak dibentuk oleh manajemen, kelompok jenis ini dapat mempengaruhi kinerja individu dan organisasi dan
dampaknya itu bersifat positif atau negatif tergantung tujuan dari para anggota kelompoknya. Dalam kelompok informal ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kelompok minat dan kelompok persahabatan. Kelompok minat atau interest group itu adalah kelompok pekerja yang berkumpul untuk memuaskan minat atau kepentingan bersama. Dan yang kedua itu kelompok persahabatan, yang artinya friendship group, artinya adalah kelompok informal yang berkembang karena anggotanya adalah teman tersebut sering saling bertemu di dalam organisasi. Sedangkan menurut salah satu tokoh ahli itu, menurut David dan Frank, itu juga membagi kelompok menjadi 4 jenis berdasarkan prestasinya, antara lain kelompok pseudo. Pseudo itu merupakan kelompok di mana anggotanya telah menetapkan untuk bekerja sama antara satu sama lain. Dan yang kedua itu kelompok tradisional. Kelompok tradisional itu merupakan kelompok di mana anggotanya setuju untuk bekerja sama tetapi melihatnya hanya sedikit keuntungan dalam menjalankannya. Yang ketiga itu kelompok efektif. Kelompok efektif adalah kelompok yang anggotanya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu kelompok prestasi tinggi. Kelompok prestasi tinggi itu adalah merupakan kelompok yang memenuhi kriteria kelompok efektif dan menunjukkan semua harapan yang layak yang diberikan oleh para anggotanya. Yang membedakan dengan kelompok yang efektif adalah tingkat komitmen anggota yang menganggap anggota lain adalah keluarga dengan adanya cinta dan kepercayaannya. Ya, sedangkan kita dilihat dari interaksinya, kelompok itu juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer itu merupakan kelompok dengan interaksi atau dengan hubungan langsung. Dalam arti itu kelompok ini dapat interaksi sosial dengan face to face. Dan yang kedua itu kelompok sekunder. Kelompok sekunder itu merupakan kelompok dengan interaksi tidak langsung, dan hubungan dalam kelompok ini berdasarkan perhitungan rasional untung dan rugi, sehingga kurang bersifat kekeluargaan atau kekompakan. Dan yang poin C itu tahap perkembangan kelompok. Yang tahap perkembangan kelompok itu berkembang melalui 5 tahapan, sehingga dinamakan dalam bahasa Inggris itu the 5-stage group development model. Dilakukan melalui tahapan pembentukan atau forming, pancaroba atau keributan atau storming, pernormaan atau norming, pelaksanaan, performing, dan penundaan atau adjourning. Yang tahap pertama itu pembentukan atau forming. Tahap ini merupakan tahap awal pengembangan kelompok, di mana tindakan awal para anggota mulai menciptakan pola-pola hubungan dengan pimpinan, rekan kerja, dan norma-norma kelompok. Pada tahap inilah mulai diletakkan pola dasar perilaku kelompok. Yang kedua itu tahap pancaroba atau keributan. Pada tahap ini anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menolak dan memaksa pada individualitas. Selanjutnya terjadi konflik intra kelompok yang terjadi akibat perselisihan siapa yang berhak mengontrol atau mengawasi kelompok dan apa yang harus dilakukan kelompok ini. Ketika tahapan ini selesai, terbentuklah hierarki kepemimpinan yang relatif jelas dan adanya kesepakatan mengenai arah kelompok tersebut. Dan yang tahapan ketiga itu penormaan. Setelah keributan itu terjadi, akan mendorong terbentuknya aturan dan tata tertib. Struktur kelompok akan semakin solid dan semakin akrab karena norma yang telah disepakati bersama. Tahap ini juga merupakan tahap di mana hubungan akrab mulai terjalin dalam kelompok, mulai menyatu. Anggota mulai mengakhiri perbedaan dan menjadi kerjasama dengan tingkat
kohesivitas atau tingkat kepaduan yang tinggi. Dan tahap yang keempat itu tahap pelaksanaan atau performing. Pada tahap ini kelompok mulai berfungsi dan menitik beratkan pada penyelesaian secara efektif dan tugas-tugas yang telah disetujui. Pada tahap norming, karena struktur sudah ditetapkan dan diterima sepenuhnya, energi kelompok beralih dari sekedar saling mengenal dan memahami menjadi mewujudkan dan menyelesaikan tugas. Ini merupakan juga tahap terakhir dari perkembangan kelompok kerja yang permanen. Akan tetapi untuk kelompok yang bersifat temporer itu seperti tim proyek, satuan tugas, atau kelompok sejenis yang memiliki tugas-tugas yang terbatas. Tahap finalnya adalah tahap penundaan atau adjourning. Dan tahap terakhir itu adalah tahap kelima, penundaan. Tahap ini mempresentasikan hasil akhir dari sebuah kelompok. Bagaimanapun untuk tim dengan tim tugas khusus, saat tujuan telah tercapai, kelompok akan membubarkan diri atau memiliki komposisi baru. Pada tahap ini, perhatian kelompok fokus pada penyelesaian kegiatan daripada pelaksanaan tugas. Sebagian anggota kelompok bersukacita dengan pencapaian kelompok, dan sebagian lagi bersedih karena hilangnya rasa keakraban dan persahabatan. Dan yang terakhir itu manfaat kelompok dalam organisasi. Berbagai kelompok bekerja dalam suatu organisasi itu sebagai kesatuan-kesatuan yang jelas. Kelompok itu mungkin merupakan kelompok-kelompok fungsional atau orang-orang produksi atau orang pemasaran, para peneliti dan lain sebagainya. Atau bisa jadi mungkin kelompok-kelompok vertikal yang misalnya kepala sekolah, para guru, manajer senior, pekerja, dan penyelia dan sebagainya. Berbagai kelompok dalam organisasi itu bekerja sama. Mereka memikul tanggung jawab kebersamaan dan menangani masalah-masalah dalam bidang mereka sendiri. Jadi manfaat dari kelompok dalam organisasi itu menurut Wursanto itu ada 7. Yang pertama, kelompok dapat memberikan rasa aman bagi seseorang karena merasa mempunyai perlindungan. Yang kedua, kelompok dapat mengatasi berbagai macam persoalan baik yang menyangkut bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok dapat memberikan martabat, status sosial, dan pengakuan. Dan yang keempat itu, kelompok dapat memberikan dorongan dan semangat atau motivasi. Dan yang kelima itu, kelompok dapat memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka meningkatkan prestasi seseorang. Yang keenam itu, kelompok dapat memberikan kepuasan, baik kepuasan yang bersifat jasmani, kepuasan psikologis, maupun kepuasan sosial. Dan yang ketujuh itu, kelompok dapat memberikan bantuan seseorang yang sedang dalam kesulitan. Di dalam praktisi kerja sosial, memahami perilaku manusia dalam kelompok untuk banyak alasan. Secara umum menurut Skoper dan Galinsky itu menyebutkan 4 alasan mengapa kelompok itu penting untuk organisasi. Yang pertama, kelompok itu memungkinkan berbagi hal menarik serta dukungan informasi dan motivasi dengan yang lain, sehingga mempengaruhi lingkungan sosial seseorang daripada individu tunggal. Yang kedua itu, kelompok meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah yang potensial. Yang ketiga, dengan bekerja sama dalam sebuah kelompok, anggota mendapat tekanan dan pengaruh satu sama lain. Yang keempat, kelompok itu penting untuk kerja yang efektif dan efisien ketika banyak individu terlibat dalam pembuatan keputusan, merencanakan, mengusulkan atau ikut campur. Dengan adanya kelompok dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan. Riset itu mengindikasikan bahwa kelompok kecil itu lebih cepat menangani tugas daripada individu tunggal atau kelompok besar. Dan untuk pemecahan masalah, kelompok besar itu secara konsisten memberikan hal yang lebih baik daripada kelompok kecil, karena kelompok besar sangat baik dalam mendapatkan input yang beragam. Dari penjelasan
Dan di atas itu dapat diketahui bahwa banyak manfaat dari keberadaan kelompok dan suatu organisasi itu, baik manfaat untuk individu atau bagian atau anggota kelompok, maupun bagi efektivitas kerja suatu organisasi yang sedang berjalan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.